bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Saya, Pak. Siapa, Pak? Saya ya, Pak? Ya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Herlina Saputra. Di sini saya akan menampilkan atau menyajikan RPP saya. Yang kedua ya Pak ya, RPP yang kedua yang saya tampilkan nggak apa-apa. Tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 3 bermain di lingkungan sekolah. Nah, adapun di sini pembelajarannya secara tematik, jadi saya menggabungkan antara bahasa Indonesia dengan PKN. Kompetensi dasar PKN-nya melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Kemudian melakukan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Untuk bahasa Indonesia-nya menerapkan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, baik lisan, visual, atau eksplorasi lingkungan. Kemudian di sini mengenai langkah-langkah pembelajarannya akan saya jabarkan Pak, tapi sebelumnya saya akan mengatakan bahwa model pembelajaran yang saya angkat pada RPP ini adalah problem based learning dengan pendekatan saintifik, metodenya ceramah, tanya jawab, demonstrasi, diskusi, dan penugasan. Di sini media yang saya pakai itu selain buku juga ada media belajar online, video YouTube pembelajaran tentang aturan-aturan di rumah dan aturan di sekolah. Kemudian ada LKPD dan ada alat peraga yang saya akan sajikan. Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya yang pertama, karena saya memakai PBL, maka sintaknya yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Jadi nanti saya akan menampilkan video pembelajaran tentang aturan di rumah dan aturan yang ada di sekolah. Kemudian dari video tersebut saya akan menanyakan kepada siswa tentang isi video tersebut. Kemudian saya menyajikan alat peraga yang saya bikin sendiri mengenai peraturan-peraturan di rumah dan peraturan di sekolah. Itu nanti saya meminta siswa untuk menempelkan gitu. Misalnya salah satunya misalnya ganti baju setelah pulang sekolah ini merupakan peraturan di rumah atau peraturan di sekolah. Nanti anak-anak akan menjawab peraturan di rumah. Nanti ditempel di sini. Salah satunya seperti itu Pak. Nanti ada beberapa peraturan-peraturan yang sudah saya sediakan, yang sudah saya siapkan untuk dipakai untuk anak-anak melakukan sendiri di alat peraga tersebut. Kemudian setelah itu saya akan membagi kelompok kecil anak-anak itu agar dapat berdiskusi dalam kelompoknya yang akan membahas masalah LKPD. Saya akan membagikan beberapa LKPD mengenai aturan di rumah dan aturan-aturan yang ada di sekolah, dan mereka akan menganalisis juga manfaat apa yang akan mereka dapatkan dengan melakukan aturan tersebut. Kemudian juga guru akan membimbing siswa untuk menyusun dan memberikan hasil laporannya. Kemudian sampai dengan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini di langkah pembelajaran di RPP ini saya akan melampirkan juga instrumen penilaiannya. Yang pertama itu dari penilaian jurnal refleksi guru. Di sini saya akan menampilkan jurnal refleksi guru, yaitu tentang pembelajaran yang berlangsung tadi, jenis kegiatannya apa, kegiatan pentingnya apa, dan hal-hal positif dari kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian nanti ada lembar observasi guru dalam kegiatan mengajar tadi. Apakah pendahuluannya sudah ini lengkap, membuka, ada penyampaian tujuan pembelajaran, beri motivasi, dan lain-lain. Itu skornya tentang 1, 2, 3, 4. Sampai kegiatan inti dan sampai kegiatan penutup. Kemudian lembar observasi siswa, ini
kita mengetahui antusias siswa saat persepsi, perhatian siswa, keaktifan siswa, keterampilan siswa, dan interaksi siswa dalam melakukan diskusi secara kelompok. Itu skornya 1 sampai 4. 1 kurang, 2 cukup, 3 baik, 4 sangat baik. Kemudian ada penilaian instrumen lembar observasi. Itu ada format jurnal, sikap spiritual, sama sikap sosial. Kemudian ada penilaian juga dari hasil wawancara kepala sekolah mengenai sarana prasarana atau kemampuan guru dalam memberikan pembelajaran selama ini di sekolahnya, dan akar penyebab masalahnya apa yang terjadi gitu. Terus ya ada juga penilaian wawancara dengan guru rekan sejawat. Jadi nanti pertanyaan mengenai model pembelajaran, metode pembelajaran yang biasa digunakan, kemudian langkah-langkah pembelajaran pada kurikulum 2013 dan segala macamnya, itu akan ditanyakan pada wawancara dengan rekan sejawat. Kemudian ada juga survei kepada murid, guru, kepala sekolah, orang tua. Ini survei ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa merespon atau menyikapi pembelajaran kita selama ini. Itu jujur-jujur aja jawabannya, nggak usah takut-takut gitu, siswanya dikatakan tidak akan mempengaruhi hasil belajar. Kemudian lembar pertanyaan untuk orang tua. Untuk orang tua ini mengenai proses pembelajaran anak-anak mereka yang dapat di sekolah dengan kita mengajar itu apa gitu. Responnya itu skornya 1, 2, 3, 4 juga. Pertanyaannya itu skornya 1 kurang, 2 cukup, 3 baik, 4 sangat baik. Kemudian ada artefak hasil belajar siswa. Nah, artefak hasil belajar siswa ini ada penilaian tadi spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan, dan pengetahuan itu ada soal gitu. Ada soal-soal yang kita bikin untuk terakhir evaluasi. Nah, itu nanti kita berikan ke siswa gitu ya. Dan kita akan mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang kita berikan. Juga LKPD ini beberapa ininya saya berikan contoh-contoh LKPD-nya yang akan diberikan selama proses pembelajaran terjadi. Sepertinya Cukup. Pak. Ditutup, Bu. Cukup, Bu. Ditutup, Bu. Ya. Ditutup. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Sri Suprapti.